action, let's go. trouble 찾으러. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Gimana semua ini teman kelompok yang lain? Udah aku tahu, kita dalam dari aku tahu tapi dalam jalan nih. Ayo mau dilepas dan pergi dulu dengan teman yang lain. Ayo. Oh Lisa, di mana itu anak-anak tungguin? Tunggu, baru ku telepon. Lo, di mana kok? Di sini dekat na yun ang tunggu kok. Oh, tunggu mau baru ke sana ya? Mana ya? Di situ beda ya, ke sana. Itu sana Adamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tidak nu kerja tugas kelompok kak? Kok sembarang bilang kau cuma enakan Joko, terus kita susah banget semua kerja tugas kan? Memang iya, daripada buang-buang waktu jadi. Jom mau banyak baca udah. Wih, sudah mo. Kenapa berkelahi kok? Kan kita kesini untuk kerja kelompok, bukan untuk berkelahi. Dia duluan. Kerja tugas kelompok ya? Dia harus naik kerja. Apakah itu tugas kau? Begini, kan toh ada tugas disuruhkan Ki Pak Wahyu bikin video tentang permasalahan pemerataan pembangunan desa dan kota. Oh iya, ndak ku tahu kisah ya Bella. Apa itu juga dibilang pemerataan pembangunan? Ini kasih tahu kok. Jadi pemerataan pembangunan itu adalah pembangunan yang dilaksanakan secara merata dan adil pada setiap daerah yang ada di tanah air. Oh, terus apa itu beda tujuannya? Tujuannya toh mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, terus memperkecil kesenjangan antar wilayah dan pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan ikut berhasil dientaskan. Jadi dengan adanya tujuan pemerataan pembangunan diharapkan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara lapisan masyarakat yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Kemudian juga dilakukan pemerataan infrastruktur baik itu sarana dan prasarananya yang menunjang bagi kehidupan baik itu di masyarakat maupun di kota. Terus apa itu permasalahan pemerataan pembangunan dalam desa dan kota? Ayo kurang ku tahu Kiti ya, siapa yang tahu permasalahannya? Saya ku tahu Ki. Apa? Permasalahannya itu tingkat pendapatan ekonomi tidak merata sesuai dengan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2020 bahwa produk domestik brutonya itu sekitar 1.058 triliun US dollar yang artinya 60% itu diperoleh dari Pulau Jawa. Jadi pendapatan yang ada di Indonesia itu 60% berasal dari Pulau Jawa, sedangkan dari pulau-pulau yang lainnya adalah 40%. Baik itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan Papua. Jadi Pulau Jawa dominasi dalam mendapatkan pendapatan ekonomi yaitu 60%. Deh, pintar juga Joko Pain di. Sami dong. Ada itu lagi latar belakang pemerataan pembangunan desa dan kota sama usaha-usahana. Coba beda masing-masing cari di Google penjelasannya, terus dijelaskan sebentar supaya paham semua gitu. Saya mau cari Lina latar belakangnya. Iyo, saya bertiga yang usaha-usahana. A few moments later. Bagaimana tahu semua penjelasannya? Siapa yang mau jelaskan duluan? Saya mau. Oh iyo. Latar belakangnya itu 1. Fasilitas berpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar sesuai dengan data BPS yaitu tahun 2021 bahwa panjang jalan tol Indonesia sekitar 2.435 km yang terdiri dari Jawa. Kotanya itu sekitar 16,07 km, sementara pulau-pulau lainnya misalkan Sumatera itu 672 km, Sulawesi yang 48 km,
Kalimantan 97 km, dan Bali 10 km. Itu sangat berbeda sekali fasilitas jalan tol yang berbeda antara yang ada di Pulau Jawa ataupun pulau-pulau yang lainnya. Jadi kelihatan sekali kurang meratanya pembangunan antara perkotaan atau kota-kota besar dengan pedesaan. Seperti apa itu fasilitasnya? Fasilitasnya itu kayak prasarana jalan raya, rel, pelabuhan, hanya fokus mengayomi rakyat kota. Jalan desa yang sudah layak misal mendapat aspal, paving, cor yang baru 30%. Jadi sangat jelas perbedaan konsumsi semen yang pastinya itu terintegrasi dengan pembuatan sarana dan prasarana yang ada pada desa atau perkotaan tersebut. Lanjut, siapa lagi? Saya sih, latar belakang keduanya itu persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata seperti Pulau Jawa itu luasnya 7%, dihuni oleh 50% penduduk, wilayah lainnya adalah 93% yang tersebar penduduknya sebanyak 43%, yang berarti kalau misalnya jumlah penduduk Indonesia misalkan rata-rata 200 juta, dari 56% tersebut terdapat 151 juta penduduk yang terdapat di Pulau Jawa. Artinya hampir atau lebih dari setengah penduduk yang ada di Indonesia terletak pada Pulau Jawa, sedangkan pulau-pulau lainnya misalkan Sumatera yang hanya 21%, Kalimantan yang hanya 6%, Sulawesi yang hanya 7%, Maluku Papua 3%, dan Bali 5%. Itu kalau diakumulasikan dari jumlah penduduk pada pulau-pulau tersebut, lebih banyak penduduk yang berada pada Pulau Jawa. Jadi tidak terjadi pemerataan persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Kau pilihna. Terus latar belakang ketiganya itu ada ketimpangan atau kesenjangan penghasilan antara masyarakat yang ada di kota dan yang ada di desa. Sesuai dengan data BPS tahun 2019, upah buruh di kota yaitu sekitar 2,8 juta, sedangkan di desa yaitu 1,8 juta. Ini yang akan menyebabkan adanya kesenjangan penghasilan dan juga kualitas hidup antara masyarakat di kota dengan masyarakat di desa. Jadi, kalau misalkan pendapatan penduduknya yang ada di kota itu lebih banyak, diharapkan nantinya setelah adanya pemerataan pembangunan di desa juga bisa seimbang. Bisa seimbang antara pendapatan yang ada di kota maupun di desa. Mengerti Jako semua tahu tentang latar belakangnya? Iya, paham. Gak usaha napi jelaskan. Saya mau duluan. Usahanya yang pertama yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur di desa dan luar Jawa. Dengan hal ini diharapkan akses antar daerah akan menjadi semakin mudah, sehingga memicu kegiatan ekonomi agar semakin aktif dan tumbuh. Jalan tol Trans Sumatera misalkan sekitar 2.818 km tahun 2021. Jalan Trans Papua 4.330 km. Pembangunan pelabuhan, industri, jalan desa, kantor, desa dan lain sebagainya, itu bisa menunjang pembangunan infrastruktur di desa dan luar Jawa, dan itu akan memicu peningkatan PDRB pada suatu provinsi maupun suatu wilayah. Lanjut kita semua. Usaha yang kedua yaitu menyebabkan pertumbuhan pembangunan. Pemerintah akan membangun megapolitan di luar Jawa, yaitu Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, Denpasar, dan ibu kota negara baru di Penajaman, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jadi, pemerintah nantinya akan membangun kota megapolitan yang artinya kumpulan kota-kota metropolitan yang memiliki sarana dan prasarana yang baik, SDM yang berkualitas, sehingga lama-kelamaan nanti kota-kota megapolitan yang ada di luar Pulau Jawa itu akan memicu terbentuknya kutub-kutub pertumbuhan yang nantinya akan menyebabkan pemerataan wilayah atau pemerataan pembangunan pada daerah yang ada di sekitarnya. Terus siapa yang ketiga? Usaha ketiga yaitu pembangunan wilayah yang terdiri dari perbatasan, terpencil, dan tertinggal. Totalnya ada 18 poin yaitu pos lintas batas negara terpadu tersebar di seluruh wilayah perbatasan 3 negara dengan tujuan yaitu menggerakkan ekonomi para pedesaan dan daerah yang tertinggal, meningkatkan daya saing nasional, pemerataan hasil pembangunan, dan mengurangi disparitas atau kesenjangan, baik itu ekonomi maupun sosial. Kan sudah semua minit tugas gak tahu jadi buat belum paling saya kami saya. Ya, ayam pulang ya, selesai.